Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih pada hari ini saya hadir di Mimbar TV. Ini luar biasa. Kalau dulu kita mengenal MPA, ini berkembang mengikuti era digitalisasi, ini juga telah ada Mimbar TV. Nah, luar biasa. Ini merupakan media untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan segala aktivitas Kementerian Agama di Jawa Timur. Dan saya sampaikan selamat untuk beraktivitas, selamat untuk berproduksi, khususnya kepada madrasah. Jika memiliki sesuatu yang perlu ditayangkan, di branding, nah, silahkan bisa menghubungi ke Mimbar TV. Misalnya terkait dengan profil madrasah, terkait dengan prestasi madrasah. Ini kesempatan yang terbaik dan saya sudah bicara dengan para kru, siap melayani di seluruh pelosok Jawa Timur. Hebat Mimbar TV, selamat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PTSP MTSN 1 Kediri. Saya Siti Khairiyati, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen sebagai Kepala Tata Usaha MTSN 1 Kediri. Sebagai Kepala Tata Usaha, saya bertanggung jawab kepada manajemen administrasi madrasah. Saya Almayun Puji Astuti, saya adalah bagian keuangan di PTSP ini yang bertugas mencairkan dana DIPA sesuai dengan juknis yang berlaku saat ini. Saya Mariana Terinja, Sarjana Manajemen, Staf Tata Usaha MTSN 1 Kediri. Saya bertugas sebagai pelayanan kesiswaan dan kearsipan. Saya Catur Puspitasari, Sarjana Pendidikan, Staf Tata Usaha MTSN 1 Kediri. Saya bertugas sebagai administrasi persuratan dan legalisir. Saya Usmia Alawiyah sebagai staf tata usaha pelayanan kepegawaian, tenaga kependidikan dan tenaga pendidik MTSN 1 Kediri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Islamuddin, Sarjana Pendidikan. Saya bertugas sebagai pelayanan simpatika dan emis. Kami selalu mengupayakan pelayanan yang tercepat dan akurat kepada seluruh siswa dan masyarakat Kediri. Sebagai contoh, di dalam persuratan kami sudah menggunakan aplikasi Srikandi, sehingga dengan aplikasi Srikandi tata persuratan bisa menjadi cepat dan akurat. Demikian pemaparan kami tentang pelayanan PTSP MTSN 1 Kediri. Semoga kami bisa istiqomah melayani siswa MTSN 1 Kediri dan kepada masyarakat Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTSN 1 Kediri pernah bekerja sama dan berproyek bersama Kampung Inggris tentunya begitu ya? Seperti apa Bapak? Ya, lembaga ICC. Jadi kita kerjasamanya dalam bentuk kita English Camp. Apa yang bisa dikasihkan sekolah ke anak-anak nih? Dimotivasi seperti apa sih kira-kira? Jadi pembelajaran kemandirian. Bagaimana nanti pembekalan anak nanti ketika di camp. Tentang program unggulan madrasah, ada tidak ya madrasah kita memiliki program unggulan apa gitu? Di antaranya ada program olimpiade, ada program riset, ada program robotik. Nah Bu Nur, ini ketika ada ekstrakurikuler yang begitu banyak tadi itu, yang paling favorit yang diminati anak-anak apa sih? Sejauh ini anak-anak itu sampai saat ini itu bacanya dari tahun ke tahun itu yang paling diminati itu PMR. Jadi alhamdulillah tingkat sosial mereka tinggi ya. Jadi memilih PMR, jadi kemanusiaannya alhamdulillah. Jadi dari tahun ke tahun peminatnya banyak dan alhamdulillah diikuti dengan prestasi yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun Anda berada, saya Ica Asifa kembali menyapa Anda yang ada di rumah. Dan kita berada di program Siar Gerbang Madrasah dan di MTSN 1 Kediri. Dan saat ini kita sudah berada bersama Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa saja, beliau ada Bapak Selamat Fauzi SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ica. Kemudian ada Ibu Sugiyarti MPDI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Ica. Kemudian ada juga Bapak Ahmad Hauri Zamzami MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagus. Kemudian ada Ibu Siti Nurfaida MPD. Assalamualaikum Ibu. Ini pemirsa kalau sudah lihat packaging yang semila-semila gitu, smile-nya luar biasa. Berarti ada satu semangat tersendiri support buat MTSN 1 kita di kesempatan hari ini. Dan Bapak Ibu yang hadir di sini, pemirsa yang ada di rumah, beliau-beliau ini adalah sebagai guru juga, terutama ada guru fikih ya Pak Zamzami, kemudian Ibu Nurfaida di bagian kesiswaan, demikian kita lihat. Kemudian ada juga Ibu Sugiyarti, apalagi bagian kurikulum ya. Dan tidak kalah pentingnya Bapak Selamat Fauzi di Humas. Begitu, luar biasa. Baik, untuk Pak Fauzi terlebih dahulu. Ini apa saja sih di program Humas itu Bapak di MTSN kita? Ya, terima kasih Bu Ica. Sebelumnya ini saya akan menjelaskan beberapa program kehumasan yang ada di MTS Negeri 1 Kediri.
itu ada 2 poin. Yang pertama itu ada berkaitan dengan publikasi, pengelolaan publikasi di MTSN 1 Kediri. Nah, di sini ada beberapa penjelasan di situ, diantaranya kita di MTSN Kediri kita mempunyai tim publikasi yang dianggotai oleh Bapak Ibu Guru kita juga sendiri yang berjumlah 5 orang. Terus juga ada tim dari siswa-siswi kita, tim jurnalis. Itu juga kita berdayakan gabungan untuk, begitu Pak ya. Gabungan. Nah, itu merupakan nanti untuk meliput semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan madrasah. Untuk yang kedua, di program kehumasan itu ada program kerjasama itu. Kita kerjasama itu juga ada beberapa penjelasan di dalamnya. Poin di antaranya kita menjalin kerjasama dengan Muspika. Muspika itu diantaranya dengan Polres, lintas sektoral. Polres dengan Koramil, dengan Puskesmas, dengan Badan Narkotika Nasional. Itu nanti dalam bentuk apa? Nah, itu nanti dalam bentuk kita setiap bulan sekali itu bergilir, ada jadwal untuk memberikan pengarahan kepada anak-anak pada waktu pelaksanaan upacara. Terus yang kedua ada program berkaitan dengan sosial. Berkaitan dengan sosial. Jadi sesama warga besar di sini kita juga melakukan kegiatan sosial berupa santunan ya kepada Bapak Ibu guru ataupun siswa ya, yang mereka mengalami musibah atau mengalami anggota keluarganya yang terkena atau kecelakaan. Jadi kita bersama-sama melaksanakan kegiatan sosial. Selain kegiatan-kegiatan yang itu nanti berhubungan dengan masyarakat bakti sosial. Wah, luar biasa. Saya yakin akan ada banyak program lagi yang akan bisa kita ulik nanti ya. Baik, selanjutnya saya ingin kepada Pak Zamzam ini. Pak Zamzam sebagai Wakas Sarana Prasarana. Wah, ini luar biasa. Fasilitas pembelajaran nih Pak. Ini yang dimiliki oleh MTSN kita untuk fasilitas pembelajaran yang ada di sekolah apa saja? Terima kasih Bu Ija. Akan kami sampaikan bahwasanya MTSN 1 Kediri yang dulu dikenal sebagai MTSN model Pare. Jadi masyarakat Pare ini sudah mindsetnya adalah MTSN model Pare. Wah, ini dari segi sarana prasarana memang luar biasa. Kita punya dua kampus. Ya, ada kampus selatan, ada kampus utara, dan di tengah-tengahnya ada lapangan. Wah, luar biasa. Desainnya begitu ya Pak ya? Iya. Kemudian kita punya 33 RKB. Ya. Jadi untuk dan juga yang ada kelas spesial untuk kelas percepatan. Yang mana kelasnya memang kelas unggul daripada yang lain, Pak, dari sisi fasilitasnya. Karena bagaimana supaya anak-anak dalam belajar ini betul-betul maksimal, didukung dengan berbagai fasilitas. Nah, ini karena apa? Hanya dia menempuh hanya 2 tahun kelas percepatan. Nah, ini sehingga fasilitas ini yang harus kita perhatikan supaya di dalam belajarnya bisa maksimal. Untuk bisa mendukung itu ya. Bicara tentang program unggulan dan lain sebagainya, saya harus mengarah ke Bu Sugiyarti nih sepertinya ya. Baik Bu Sugiyarti, tentang kurikulum yang diterapkan di MTSN kita apa ya? Alhamdulillah untuk tahun ini, tahun pelajaran 2023-2024, MTS 1 Kediri sudah menerapkan 2 kurikulum, yaitu yang pertama kurikulum K13 yang diterapkan untuk kelas 9 dan kurikulum Merdeka yang diterapkan pada kelas 7 dan 8. Alhamdulillah juga ini merupakan tahun kedua ketika kami menerapkan kurikulum Merdeka. Dan di tahun kedua ini alhamdulillah kami mendapatkan pendampingan langsung dari Balai Diklat.
Iya, mendapatkan satu fasilitas secara real begitu ya dari Balai Diklat berupa pendampingan itu tadi fasilitatornya. Kami didampingi mulai dari awal prosesnya, yaitu mulai menyusun KOM, menyusun TP-ATP, kemudian modul ajar hingga sampai ke pelaksanaan atau penerapan P5 P2RA, sehingga dari situ selain menerapkan di madrasah kami bisa diseminasi ke madrasah-madrasah swasta, istilahnya berbagi ilmu. Ya, saling berbagi. Baik, itu tidak akan lepas dari jumlah siswa, kemudian ekstranya seperti apa begitu. Nah ini Bu Siti Nur Farida, seperti apa Ibu? Jumlah siswanya saya melihat di belakang juga ada banyak tadi disambut dengan anak-anak begitu ya. Ada berapa jumlahnya sih Bu siswa kita? MTSN 1 Kediri itu jumlah siswanya 1.109 yang dibagi menjadi 33 rombel seperti itu. Oh, keren. Ya. Yang ada di unggulan ada berapa itu? Yang sistem SKS itu ya? Ada banyak juga yang mengikuti itu. Itu termasuk kelas percepatan juga itu ya. Semuanya sudah menerapkan SKS. Ya, yang kelas 7 dan 8. Ya. Jadi SKS dan program percepatan keseluruhannya ada 33 rombel seperti itu. Keren. Ini bukan jumlah yang sedikit loh pemirsa. Baik, pemirsa kita akan coba minta informasi kepada Bapak Ibu kita nantinya itu bagaimana tentang pelaksanaan kurikulumnya, kemudian sarana apa saja yang didapat, dan yang pasti pemirsa kita nanti akan minta bahwasanya di MTSN 1 Kediri ini berdekatan dengan salah satu tempat yang sangat memiliki karakteristik begitu ya. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainuddin, Kepala MTSN 1 Kediri, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mimbar TV Provinsi Jawa Timur. Kedatangan Mimbar TV di MTSN 1 Kediri memberikan motivasi yang luar biasa. Selain memberikan semangat perkembangan madrasah kepada kami, juga menjadi tempat syiar MTSN 1 Kediri ke seluruh rakyat Jawa Timur maupun Indonesia. Sekali lagi, terima kasih Mimbar TV, top markotop Mimbar TV selalu di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerbang Madrasah masih hadir untuk Anda pemirsa yang ada di rumah. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di segmen awal tadi bahwa MTSN 1 Kediri ini pemirsa berdekatan bahkan sangat dekat dengan Kampung Inggris. Nah, pasti pemirsa yang ada di rumah tahu bagaimana dan apa sebetulnya Kampung Inggris itu. Tapi kita tidak akan bahas Kampung Inggrisnya. Kita ingin melihat bagaimanakah sisi kehumasan dari madrasah kita untuk bisa bekerja sama dengan mereka yang ada di sana. Betul begitu Bapak? Nah, kira-kira ini MTSN 1 Kediri pernah bekerja sama dan berproyek bersama Kampung Inggris tentunya begitu ya? Seperti apa Bapak? Ya, terima kasih Bu Ica. Jadi memang betul yang dikatakan Bu Ica bahwasanya untuk MTSN 1 Kediri ini salah satu bentuk program kerjasamanya dengan lembaga pendidikan bahasa Inggris ada di Kampung Inggris itu berupa ya tepatnya pada lembaga EECC Bu. Nah, lembaga EECC. Jadi kita kerjasamanya dalam bentuk kita English Camp. Ya. Jadi anak-anak siswa kita kemarin itu baru dilaksanakan kelas 7 ya.
itu selama 2 hari. Jadi 2 hari ini anak-anak ngecamp di IECC untuk melaksanakan program English Camp. Iya, seperti itu. Iya, 2 hari. Wah, ini kalau sudah 2 hari begitu Pak Zamzami, apa yang bisa dikasihkan sekolah ke anak-anak nih? Dimotivasi seperti apa sih kira-kira? Iya, luar biasa. Jadi pembelajaran kemandirian. Bagaimana nanti pembekalan anak nanti ketika di camp. Kemudian juga karena kita kerjasama dengan lembaga, tentu lembaga yang betul-betul menyiapkan fasilitas, terutama sarana ibadah. Iya, sarana untuk kebersihan dan sebagainya. Karena membawa anak ke sana juga kita ada lebih dari 100, otomatis dan juga harus di sana juga harus terpenuhi sarana itu. Jangan sampai waktu masuk ibadah airnya kendala dan sebagainya. Betul-betul. Dimonitor betul itu Pak Zamzami ya. Iya, jadi betul-betul ketika kita. Ini apakah ada keterkaitannya dengan ekstrakurikuler yang dimiliki MTSN 1 kita kah? Betul, sangat berhubungan sekali. Jadi sebetulnya kegiatan English Camp kemarin itu juga goalnya dari kegiatan ekstra yang ada di madrasah. Jadi sebetulnya gini Mbak Ica, di madrasah kita itu ada 2 jenis ekstra wajib dan ekstra sunnah. Ya, kalau kita bicara wajib dan sunnah, nah lebih tepatnya ekstra wajib dan ekstra pilihan seperti itu. Ya, untuk ekstra wajib itu sendiri yaitu pramuka. Jadi siswa begitu masuk di madrasah kami, mereka harus mengikuti kegiatan ekstra pramuka. Jadi untuk membangun karakter mereka, karakter kebangsaan, kemandirian dan seterusnya yang ada dalam pramuka, betul. Kemudian selebihnya mereka juga boleh memilih ekstra pilihan yang sesuai dengan bakat minat mereka. Untuk ekstra pilihan itu sendiri ada banyak macam pilihannya. Ada yang kalau di bidang akademik itu ada KIR, ada jurnalis, ada yang yang paling banyak dimiliki itu juga yang dipilih itu ekstra PMR. Kemudian ada yang di musik itu ada solo, juga kita akomodir ya, bernyanyi solo ataupun yang kelompok seperti padus. Kemudian ada untuk yang musik keagamaan itu ada hadroh. Jadi setiap kegiatan keagamaan juga mereka diikutsertakan. Banyak Mbak Ica. Terus kemudian kalau olahraga juga ada futsal, voli, ada basket, ada badminton juga. Terus kemudian bela diri, pagar nusa di madrasah kami, bela dirinya pagar nusa. Seperti itu Mbak Ica. Wah, keren ya. Jadi memang sebetulnya pemirsa ada keterkaitan pilot project yang ada di luar sekolah itu memang ada keterkaitannya dengan ekstrakurikulernya. Camp kemarin ada ekstra English Club. Jadi ekstra English Club itu bagi mereka yang meminati atau hobi berbahasa Inggris, itu mereka bisa ikut English Club. Dan endingnya kemarin juga di-campkan ke kampung Inggris, seperti itu. Bicara dengan ekstra yang berkembang, yang luar biasa kita lihat tadi, berarti itu tidak jauh dari kurikulumnya. Apalagi ini ada kurikulum Merdeka, dan itu juga tadi sudah disampaikan di segmen awal, pendampingan dari BDK. Betul begitu ya Ibu ya? Nah, ini sejauh mana pendampingan BDK terhadap peran dari beliau-beliau untuk bisa mengawal MTSN kita di kurikulum Merdeka itu? Siap, Beca. Jadi kami ini adalah tahun kedua untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Di tahun pertama kami masih harus mencari atau browsing atau belajar ke tempat lain dengan cara mandiri tentang kurikulum Merdeka, walaupun harus langsung menerapkan. Dan alhamdulillahnya di tahun kedua madrasah kami MTS 1 Kediri ini mendapatkan langsung pendampingan dari Balai Diklat Surabaya. Itu selama kurang lebih 6 bulan. Dan pertama kami mendapatkan materi secara online, kemudian kami mengikuti diklat selama 10 hari, dan kemudian pendampingan langsung yaitu dengan pihak BI maupun dari Balai Diklat datang langsung mendampingi kami, melihat langsung proses penerapan kurikulum Merdeka, mulai dari penyusunan TPATP, penyusunan modul ajar, hingga pelaksanaan P5, P2RA, itu langsung dipantau oleh Balai Diklat.
Dan hasilnya alhamdulillah kami bisa melaksanakan kurikulum merdeka sesuai dengan yang dan alhamdulillahnya kami bisa berbagi ilmu tentang kurikulum merdeka. Baik, apakah anak-anak yang sedang belajar di belakang kita ini juga bagian dari sistem itu, Ibu? Iya. Iya, jadi kalau misalkan dulu zaman kita barangkali in the room terus ya. In the room terus gitu kan. Aduh, bagaimana begitu. Itu dulu pemirsa ketika mungkin zaman sekitar tahun 80-an 90-an begitu ya. Dan kita sudah berada di era milenial yang begitu luar biasa. Akhirnya ada satu kurikulum yang bisa mencerahkan atau barangkali memang ini menjadi warna baru di Indonesia begitu ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan berada di segmen 3 kali ini mencoba menguak sedikit lagi tentang bagaimana sih progres MTSN 1 Kediri untuk kita semuanya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Kita masih berada di MTSN 1 Kediri pemirsa, dan di segmen terakhir ini kita akan coba banyak minta kembali informasi Bapak Ibu kita yang ada di sini tentang bagaimana sih progres-progres terbaik dari MTSN 1 Kediri. Kepada Bapak Selamat ini. Nah, ini kira-kira Bapak, tadi kan sudah disampaikan tentang publikasi nih. Jadi apalagi timnya ada guru, kemudian ada siswa, dan pastinya seperti keadaan kita saat ini siaran terpublish begitu ya kan. Publikasi ini menyeluruh di media sosial kah atau dengan magazine digital, Pak? Ya, terima kasih untuk publikasi Bu Ica. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita ada tim, karena ini zamannya zaman digital, media sosial, jadi kita juga memanfaatkan itu semaksimal mungkin. Jadi untuk publikasi kita juga ada Instagram, kita juga melalui TikTok, kita juga melalui web. Segala penjuru media sosial. Iya, betul. Itu yang untuk publikasi, untuk YouTube-nya juga. Berarti memang ini adalah kerja tim antara guru dengan siswa, bagaimana cara pengelolaannya begitu ya Pak ya. Nah, ini berarti ada hubungannya dengan praktikum nih Pak Zamzami. Nah, fasilitas praktikumnya seperti apa? Ya, alhamdulillah terkait dengan karena anak-anak di samping mendapatkan ilmu tentu harus bisa praktek. Nah, ini alhamdulillah kita punya lab komputer, kemudian lab IPA, dan lebih bangga lagi kita punya lab PAI agama. Wah, ini punya bangunan masjid yang besar yang nilainya mendekati 3M. Oh, apa 3M itu Pak? Iya, biayanya besar pembangunan. Mantap. Itu bukan nilai yang kaleng-kaleng loh. Dengan harapan ketika waktu masuk sholat kita semua bisa berjamaah. Alhamdulillah ini 1 tahun terakhir ini sudah bisa melaksanakan sholat berjamaah zuhur, sholat asar secara menyeluruh. Gitu. Ya, oke. Praktikumnya sudah, publikasi yang jelas itu juga akan bisa menyeluruh di seantero jagat Nusantara yang bisa termonitor begitu ya. Nah, Bu Nur, ini ketika ada ekstrakurikuler yang begitu banyak tadi itu, yang paling favorit yang diminati anak-anak apa sih? Iya, kalau sejauh ini anak-anak itu sampai saat ini itu baca dari tahun ke tahun itu yang paling diminati itu PMR. Jadi alhamdulillah tingkat sosial mereka tinggi ya, jadi memilih PMR, jadi kemanusiaannya alhamdulillah. Jadi dari tahun ke tahun peminatnya banyak dan alhamdulillah diikuti dengan prestasi yang nyata. Jadi baru-baru kemarin mereka ikut lomba di Lamongan, juara
umum, juara 1 seperti itu. Jadi banyak piala yang dibawa pulang mereka setiap kali lomba, dibawa pulang ke madrasah. Kemudian ada juga pramuka juga nggak kalah banyaknya. Mereka memilih pramuka. Jadi setelah 1 tahun pertama mengikuti ekstra wajib, kemudian dilanjutkan tahun kedua itu menjadi ekstra pilihan. Nah, ternyata mungkin merasakan enaknya setelah dipaksa-paksa ikut, kok enak, menikmati lagi itu mereka keterusan. Terus dilanjutkan di tahun berikutnya mereka intens mengikuti pramuka dan akhirnya juga baru-baru kemarin 1 minggu yang lalu malah Mbak Ica, alhamdulillah mereka ikut lomba Galaksi, ajang Galaksi di SMA 1 Pare dan menjadi juara umum juga. Kemudian ekstra, dan meskipun yang lain tidak menjadi pilihan utama favorit, tetapi bukan berarti mereka juga tidak berprestasi. Tetap ada prestasi yang dibawa pulang oleh anak-anak melalui ekstra yang diikuti. Seperti misalkan menyanyi, solo. Jadi yang hobi-hobi nyanyi itu ternyata tidak hanya hobi semata. Ternyata setelah dipupuk, diasah oleh Bapak Pembina, ternyata juga menghasilkan juara juga, alhamdulillah. Kemudian yang hobi-hobi speech, ya, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, ikut pidato juga alhamdulillah. Kemarin siswa kami juga menjadi 10 besar di Doho TV karena kegiatan tahunan lomba pidato Pidajil seperti itu juga menjadi 10 besar. Kemudian juga yang ikut ekstra olahraga. Meskipun banyak siswa juga Mbak Ica ya dan pemirsa yang ada di rumah, meskipun tidak ada wadahnya ekstra di madrasah, mereka ikut olahraga misalkan panahan. Juga alhamdulillah juga membawa nama baik madrasah ya, panahan ada. Kemudian karena yang kita akomodir itu untuk silat itu pagar rusa, bukan berarti peminat cabang yang lain kendor. Tetap mereka yang hobinya olahraga bela diri, misalnya jiu-jitsu, kemudian taekwondo, mereka tetap memupuk bakat mereka meskipun di klubnya masing-masing. Dan mereka juga berprestasi juga ketika mengikuti lomba-lomba juga juara juga. Alhamdulillah. Jadi meskipun tidak saya sebutkan, tapi alhamdulillah anak-anak di dalam ekstra itu bawa prestasi. Ya. Baik, Ibu Sugiyarti, di kesempatan terakhir kita berjumpa di kesempatan edisi hari ini tentang program unggulan madrasah. Ada tidak ya madrasah kita memiliki program unggulan apa gitu? Pasti ada Mbak Ica, karena madrasah kami adalah madrasah unggul dengan siswa yang luar biasa banyaknya serta siswa yang direkrut dan menjadi siswa-siswa pilihan. Jadi secara otomatis kami madrasah menyiapkan program-program unggulan untuk anak-anak. Di antaranya ada program olimpiade, ada program riset, ada program robotik, ada program bilingual, dan juga ada program tanfid, juga ada program literasi. Sehingga nanti dari program-program itu bisa menampung juga anak-anak yang memiliki bakat dan minat. Dan masing-masing program ada ketuanya dan tim sebagai penanggung jawab. Mantap. Berarti bisa berkembang ya Ibu ya. Oke. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, luar biasa. Prestasi itu bisa diraih kapanpun dan tentu saja bagaimana kita bisa mengasah potensi diri untuk bisa menjadi lebih baik. Tidak ada sesuatu hal yang menghalangi kita untuk bisa berkreasi, untuk bisa meluapkan segalanya macam untuk bisa mengembangkan harga diri dan kemampuan kita masing-masing. Tetap berguna untuk nusa dan bangsa serta agama dan dimanapun kita berada. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ica Asifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.